Shalom saudara, ada yang pernah berkata, beda rumah, beda peraturan. Karena setiap rumah memiliki etika dan tata caranya masing-masing. Di rumah tidak ada ditulis sebelum makan cuci tangan, tapi itu menjadi aturan secara lisan yang dipahamin oleh setiap anak-anak. Tapi setiap rumah pun ada berbeda, ada yang makan dengan menggunakan tangan secara langsung, ada yang menggunakan sendok garpu, dan mungkin bisa jadi ada yang pakai metode-metode lainnya. Setiap rumah punya aturan tertentu, demikian juga untuk tujuan tertentu. Hal ini pula lah yang berlaku di dalam kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita dipandang sebagai warga kerajaan Allah, dan yang lebih dekat dengan itu kita dipandang sebagai anak-anak Allah. Artinya kita melihat Allah sebagai Bapa, sebagai orang tua, sebagai pengayom, pemberi arahan, pemberi tujuan, dan tentu pemberi nilai dan aturan dalam kehidupan kita. Bila aturan ini dilanggar, maka konsekuensinya kita akan dianggap sebagai anggota keluarga yang keliru atau anggota keluarga yang masih harus diajar kembali untuk ikut terhadap nilai-nilai atau value yang ada di dalam keluarga kita. Hal itu pula yang terjadi di dalam kitab Imamat. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa di Taman Eden pada Kejadian pasal 3, manusia sudah hampir bahkan bisa dikatakan sudah rusak nilai-nilai, bahkan pemahamannya tentang bagaimana dalam rumah tangga Allah. Ditambah lagi peristiwa air bah Menara Babel di Kejadian pasal 11 sampai kepada masa penjajahan bangsa Israel di tanah Mesir. Hal ini membuat bangsa Israel seperti seorang anak yang sudah kehilangan jati diri, sudah kehilangan nilai-nilai budaya, culture yang ditanamkan oleh orang tuanya. Oleh sebab itulah Tuhan tahu bahwa hal pertama yang perlu dilakukan setelah mereka dibawa dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, hal yang pertama Tuhan harus ubahkan adalah paradigma, pola pikir dan gambar diri bangsa ini sebagai umat pilihan Allah. Itulah kenapa Tuhan membuat satu kitab melalui Musa yang namanya kitab Imamat. Kitab Imamat adalah sebuah kitab yang mengatur tentang bagaimana korban bakaran, bagaimana memberikan nazar, itu bagian terakhir dalam Imamat pasal 27, penetapan hari-hari raya, bagaimana menjaga kekudusan, bahkan sampai hal-hal detail terkecil dibahas di sana. Itulah mengapa Tuhan begitu penting menjelaskan sebuah aturan. Di sini kita belajar bahwa anak Tuhan itu ikut aturan, anak Tuhan ikut garis komando, anak Tuhan ikut tahap-tahap yang ditentukan oleh Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki pola, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki urutan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak sembarangan. Hal ini harusnya tercermin dalam diri kita. Dan kalau kita adalah anak Tuhan, marilah kita belajar seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Kitab Imamat adalah bukti bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang menyelamatkan, bahwa Tuhan bukan hanya Allah yang membebaskan, tapi Dia juga Tuhan Allah yang memurnikan, Allah yang menyucikan, Allah yang menguduskan. Sehingga kita semakin hari belajar turut kehendaknya, semakin hari turut perintahnya, hingga pada akhirnya kita menjadi anak-anak yang terkasih. Kita baca kitab Imamat, kita bisa melihat bagaimana pentingnya bagi Tuhan ikut sebuah aturan. Dan di dalam Imamat pasal 26 adalah satu pasal yang sangat fenomenal. Jikalau kita dengar, kita turut, kita akan mendapatkan berkat. Jikalau tidak, hal sebaliknya akan berlaku. Tetap taat kepada Tuhan, sebab aturan, perintah Tuhan bukan untuk hukuman bagi kita, tapi untuk membuat kita lebih berkualitas, membuat kita lebih baik, dan membuat kita semakin dikasihi oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.